Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tangisan bayi ya. Itu tangisan seringkali membuat ibu bingung, takut, panik, jengkel, frustasi, sampai stres nih. Nah, satu hal sederhana dulu, kita awal dari hal yang sederhana. Kita semua punya kita semua punya bahasa. Nah, punya bahasa masing-masing. Bahasanya emak-emak yang biasa di rumah, emak-emak yang bisa ngantar anak sekolah sama anak ngantar sekolah, anak remaja itu tidak sama ya. Jadi begitu juga dengan bayi. Bayi pun juga tidak sama karena mereka juga belum dikaruniai kemampuan berbicara seperti kita, maka itulah bahasa komunikasi mereka yaitu dengan menangis. Setiap tangisan mereka itu menunjukkan keadaan yang berbeda. Ada kondisi yang mereka harus memberitahu kita, ini penting sekali loh, ayo loh aku segera ini kan itu kan. Nah, segera minum susu, aku lapar sekali, aku kecepit atau aku capek sekali dan sebagainya ya. Maka tekanan setiap tangisan tidak sama ya. Nabila mau makan permen, sakit giginya, itu langsungnya Nabila di belakang di bunda dihabiskan. Nah, ketika kita memahami hal ini sederhana, itu luar biasa ya, sangat luar biasa. Itu akan mampu membuat kita jadi lebih sabar. Jadi itulah bahasa bayi, bahasa tangis. Nah, sekarang yang kedua lebih spesifik. Kalau setiap hal itu anak kita memang menangisnya kepir, nangisnya sampai membuat kita yang heboh. Aduh, kenapa, ada apa? Membuat kita panik, sulit ditenangkan. Kenapa? Kulit langsepnya dibuang dulu. Ayo dibuang dulu. Nah, itu bisa jadi yang paling penting kita harus mengingat konsep fotokopi. Anak itu adalah fotokopi kita. Jadi yang harus kita ingat ketika anak kita begitu luar biasanya ketika menangis, tidak ada apa-apa, tidak ada hal yang penting, tidak ada kondisi yang menunjukkan dia kelaparan atau sejenisnya, tapi dia anak kita, bayi kita sudah menangis begitu histeris. Nah, itu kembali kepada kita, cermin kepada kita. Nanti bisa ditelusuri makna surga di bawah kaki ibu, insya Allah nanti dapatkan videonya. Dari situ mungkin juga bisa membantu. Kalau digabungkan dari satu ininya videonya bisa panjang. Nah, yang pertama itu hal yang umum, itulah bahasa bayi. Yang kedua itu adalah spesifik. Ketika anak kita histeris, maka perlu sekali, penting sekali ya. Anak adalah fotokopi kita, anak adalah cermin kita. Jadi kita sendiri menelusuri diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menemukan kekurangan diri kita sendiri dan menerimanya dengan ikhlas, maka kita akan lebih tenang, lebih mudah juga menerima anak kita yang menangis. Ketika kita sudah lebih tenang, anak kita pun juga akan tenang ya. Hanya perlu diawali dari satu orang berubah, maka perubahan itu akan dimulai dan dibutuhkan semua orang berubah untuk jadi lebih baik ya. Jadi ibunya berubah, ayahnya berubah, anaknya juga nanti akan berubah. Tapi perubahan itu hanya harus diawali dari satu orang dan tidak perlu kita menunjuk ke orang lain, kenapa aku harus berubah. Karena hidup itu adalah tentang diri kita sendiri. Hidup itu meskipun kita seorang ibu, tetap itu adalah tentang diri kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri, kepuasan hidup kita sendiri. Maka sebaiknya kita saja yang berubah, yang sudah diparingi terlebih dahulu oleh Allah kesadaran, itu dulu yang berubah. Nanti kita bagi rahmat Allah ini dengan orang lain setelah kita mencapai derajat ikhlas. Mari kita terima dengan lapang dada. Itulah bahasa bayi. Mari kita terima, kita manusia yang tidak sempurna. Mari kita terima kenyataan anak itu adalah fotokopi dan kita ikhlaskan. Dan paling penting adalah kita konsentrasi pada perbaikan. Perbaikan itu harus diawali dari kejujuran. Kejujuran itu akan bagi kita pada pengakuan. Pengakuan itu merupakan wujud rendah diri kepada Allah, dan itu adalah tugas seorang makhluk yang paling utama, rendah diri pada Allah, mengakui kesucian Tuhannya dan mengakui kekurangan dirinya. Kalau sudah seperti itu, kita akan bisa melangkah lebih baik lagi, yaitu keperubahan ya. Kalau kita sudah ikhlas menerimanya, kita sudah nyuwun sepuro, kemudian Allah akan mendatangkan rasa malu, Allah akan mendatangkan rasa takut dan sebagainya. Tapi kalau kita berhasil melewati itu, menerimanya dengan ikhlas seperti tadi, inilah kenyataannya kita manusia, memang seperti itu, Allah Maha Suci, kita tidak, maka Allah akan mendatangkan berikutnya, yaitu keikhlasan. Ketika kita sudah ikhlas, maka semua akan semakin lebih baik dan bahkan menjadi sangat jauh lebih baik. Cara mudah menghadapi tangisan bayi adalah kembali kepada
Allah dengan cara seperti yang dijabarkan tadi. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.